tahun 96-97 Bang Rizal, pada saat itu sebetulnya pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 7%. Tidak ada analis ataupun pengamat yang mengatakan bahwa ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja. Mau di dalam negeri, mau di luar negeri mengatakan Indonesia sangat bagus. Tapi sehingga saya bulan November tahun 96 sekonyong-konyong Rizal Ramli mengatakan bahwa kita akan menghadapi krisis besar. Kenapa bisa begitu? Ketika semua orang mengatakan bahwa ekonomi baik-baik saja, tapi Bang Rizal bisa memitigasi bahwa ini akan ada krisis besar. Sebetulnya apa yang Bang Rizal lihat pada saat itu? Sebetulnya sederhana. Akhir Oktober kita mengeluarkan ekonomi outlook untuk tahun 97. Judulnya The Year of Uncertainty, tahun ketidakpastian, karena di atas ekonomi Indonesia ada awan mendung. Awan mendungnya kita rumuskan sederhana. Satu, utang swasta Indonesia sangat-sangat besar. Pemerintah sendiri pada waktu itu belum punya data lengkap tentang utang swasta. Yang kedua, kami hitung current account deficit Indonesia semakin tinggi. Yang ketiga, kami hitung mata uang rupiah overvalue 8%. Nah, saya dengar kami dibantah oleh Bank Indonesia, dibantah oleh Departemen Keuangan, dibantah oleh analis asing. Seperti diketahui, krisis itu Asia itu mulainya di Thailand. Indikatornya juga sederhana, current account deficit Thailand besar sekali, mata uangnya overvalue 15%, utang swastanya juga besar. Jadi spekulator paling besar waktu itu namanya Soros, yang dia pikirkan, yang dia hantam itu hanya Thailand, karena yang lain mengatakan Indonesia lain-lainnya lebih bagus. Tapi itu bagaikan orang main bola sodok, yang dihantam ke Thailand ternyata nyebar ke Malaysia, nyebar ke negara Korea sekitarnya. Begitu kena Indonesia, Indonesia anjloknya paling dalam, paling dahsyat, dari rata-rata 6,5% anjlok gara-gara saran IMF menjadi minus 13%, pengangguran nambah 40% dan seterusnya. Kami memang katakan awan mendung ini bisa jadi hujan, metafor itu. Bahkan kami sampaikan tidak dalam kalimat, dalam kata-kata, bisa jadi hujan batu. Beneran hujan batu. Nah, sampai 11 Maret 98, Pak Harto pilih lagi buat jadi presiden. Tidak ada orang yang percaya bahwa Soeharto bakal bisa jatuh sebulan lagi. Soeharto kuat, ekonominya kuat, katanya dan sebagainya. Kami sendiri yakin bahwa Pak Harto bakal jatuh, karena selain angka-angka makro itu, kami memonitor dan memprediksikan bahwa pada bulan Maret April 98 Indonesia akan kekurangan beras, dan terjadi karena waktu itu ada El Nino, panas sekali, produksi anjlok, di supermarket nggak ada beras. Nah, teman-teman ketahui kalau beras sudah nggak ada, pemerintahnya pasti jatuh. Terjadilah apa yang disebutkan reformasi. Hanya butuh waktu 21 hari buat Pak Harto jatuh. Tanggal 1 Mei, pemerintah Indonesia atas keputusan IMF menyetujui untuk menaikkan harga BBM 72%, harga minyak tanah 44%. Sekitar tanggal 28 April, saya diundang ketemu Managing Director IMF di Tanah Air, Dr. Judith Nis. Dr. Nis tanya, Dr. Ramli, kita akan bujuk Pak Harto untuk naikin BBM. Menurut kamu bagaimana? Saya katakan, I am a trained economist. Saya ekonomis yang terlatih. Saya tahu persis dan ngerti betul banyak alasan untuk menaikkan harga BBM. Tapi jangan, suasananya udah panas, bisa terjadi sesuatu. Dr. Nis sombong sekali. Dia katakan, Dr. Ramli, Anda tuh nggak ada apa-apa kok. Saya setiap pagi jogging pakai celana pendek di daerah miskin, di belakang Grand Hyatt di kebun kacang. Kalau saya dadahan sama orang Indonesia senyum ketawa-tawa dengan balik.
Itu kan jawaban konyol sekali. Orang Indonesia yang miskin di kebun kacang, sarapan pagi belum sarapan pagi. Makan siang belum tentu. Mereka ada dana lagi dan balik ketawa-tawa. Saya banyak sekali dengar jawaban yang bagus itu dari orang yang katanya hebat manajer dari kerajaan. Saya katakan, Dr. Nis, I don't want to argue with you. Saya mau hebat sama kamu. Just take a note of what I said. Saya menasihat pemerintah. Apa yang terjadi tanggal 1 Mei di Naker, tanggal 2 Mei demonstrasi besar di Universitas Umi di Makassar. Coba kita bagi tahap-tahap reformasi. Tahap pertama adalah Democratic Spring. Biasa tuh, setelah diktator di negara-negara Arab, ada namanya Arab Spring. Berapa tahun doang, tapi karena pemimpin yang baru tidak mampu mendeliver basic good untuk rakyatnya, akhirnya dijatuhin lagi, kembali lagi. Nah, di Indonesia, Democratic Spring itu terjadi pada masa Habibie sama karena dua-duanya memang jiwanya demokratis. Kita nggak pernah tuh, pertama pers dibebaskan, nggak usah pakai sio. Yang kedua, kita nggak pernah panggil wartawan, nggak boleh ngomong ini, ngomong itu, silakan aja. DPR mau maki-maki kita, lebih sadis kalau maki-makinya DPR waktu itu dibandingin hari ini. Ya, kita percaya itu demokrasi kayak gitu, tugasnya DPR buat mengkritik kita. Kalau misalnya bagus ya kita dengar, kalau enggak kita cuekin. Ya, jadi nggak ada rekayasa nelfon siapa atau begitu. Nah, yang ketiga, nggak ada yang ditangkepin, tangan politik dibebasin semua. Demo juga boleh, berapa aja. Saya ingat waktu zaman Gus Dur, kita kan biasa di demo sama teman-teman PKS, sama PAN. Itu sekali demo 1,5 juta orang terlibat. Ya, berkali-kali. Nah, saya lagi di dalam, Bang Mega, Gus Dur. Gus Dur nanya, Rizal, katanya mereka minggu depan mau naikin 3,4 juta nih. Apa kita udah siap-siap kabur? Jangan Gus. Mega nanya ke saya, kenapa kamu yakin banget? Wah, itu teman-teman PKS, dia bawa anaknya, bawa bininya. Mereka tuh lagi piknik, Mbak. Oh gitu deh. Kalau dia bawa anak bininya, pasti nggak bakal rusuh. Kita paling keganggu aku megapun. Tapi kalau mahasiswa yang demo 100.000 orang, nanti siapa kabur? Itu lah. Apa-kapan atau apa, pokoknya masih butuh lah. Lebih bagus kita siapa. Nah, jadi betul-betul ada Democratic Spring setelah zaman Pak Harto, otoriter, anggap. Tapi kalau hanya Democratic Spring tanpa perbaikan dalam bidang ekonomi, ya jatuh juga. Itu yang terjadi di Arab Spring, bertahan 3, 4, 5 tahun, habis itu ditaruh lagi semua. Apa achievementnya dalam bidang ekonomi? Habibie berhasil stabilkan ekonomi dari krisis, dari minus 13 pertumbuhan ekonominya jadi minus 3%. Ya, nah kita naikkan zaman Gus Dur dari minus 3 ke plus 4 dalam waktu 21 bulan. Jadi both Habibie sama Gus Dur dari minus 13 ke 4%. Ekonomi stabil pulih kembali. Nah, yang kedua, kami selama 2 tahun Gus Dur berhasil mengurangi kemiskinan 10 juta orang, 9 berapa paling tinggi dalam sejarah Indonesia. Karena memang kebijakannya sama yang bawah. Nah, yang kedua, Gini Index paling rendah. Nah, salah satu kenapa terjadi pemberontakan PRRI Permesta zaman Bung Karno, karena daerah-daerah merasa kita nggak dapat apa-apa, semua buat jawab doang. Makanya waktu Pak Habibie presiden, dia mulai undang-undang desentralisasi supaya daerah punya kewenangan lebih baik alokasinya ke daerah supaya tidak ada lagi yang pengen kotak. Nah, tapi Pak Habibie nggak sempat bikin undang-undang pelaksanaan desentralisasi karena dia kan cuma 1,5 tahun. Kami yang bikin, kami pindahkan ratusan ribu, bahkan hampir 300.000 PNS pusat ke daerah supaya daerah punya SDM. Kemudian kami bikin alokasi umum, bagaimana membagi subsidi dari pusat ke daerah. Memang rumusnya sangat sederhana, berdasarkan jumlah penduduk luas. Harusnya saya tambahkan, ya, in perspektif kami tambahkan faktor ketimpangan daerah yang ketinggalan alokasinya lebih tinggi.
Tapi saya pikir habis ini pemerintahan yang akan datang perbaiki kan. Sampai hari ini kagak ada yang perbaiki. Sama aja nunggu Rizal Ramli jadi presiden baru disari. Nah yang ketiga, kita bikin undang-undang alokasi khusus, yaitu daerah-daerah yang penghasil minyak bumi dan gas dapat jangan lupa 10% dari persentase ekspor. Itulah kenapa Riau maju, Pekanbaru, Dumai, karena banyak uang. Itulah Kalimantan, Samarinda, Balikpapan maju, karena banyak uang mereka dari alokasi khusus. Nah kembali, pemerintah Gus Dur kan cuma 1,5 tahun. Kita bikin undang-undang desentralisasi ini kurang dari 3 bulan. Banyak prioritas yang kita mesti kerjain. Harusnya pemerintah setelah itu perbaiki supaya ketimpangan di daerah berkurang. Bagaimana contohnya? Daerah penghasil batu bara dapat alokasi persentase dari ekspor. Kebayang nggak itu? Kalimantan, Sumatera maju. Daerah penghasil marinir, ikan dapat persentase dari ekspor ikan. Maluku maju, Flores NTT, Riau Lautan maju. Daerah penghasil mineral, ya emas, nikel dapat persentase dari ekspor. Wah, Sulawesi akan maju, Maluku akan maju. Tapi kembali, sejak kami rumuskan undang-undang itu, sampai hari ini kagak ada deh. Makanya nunggu Rizal Ramli jadi presiden, baru kita benerin. Jadi ngebangun supaya daerah nggak timpang itu bukan dengan bikin ibu kota baru hasil kelindurnya Jokowi. Dia kan kelindur tuh, mau bikin ibu kota baru apalah sampai sekarang kagak perlu tuh. Nanti kita batalin Faisal, cukup dengan 1 Perpu aja, batal, nggak ada lagi. Ya, omnibus law pun, hafal-hafal itu kita batalkan dengan 1 Perpu aja. Ya, nggak ribet kok. Nah, esensinya kalau kita mau ubah Indonesia, kita pasti punya program yang konkret dalam bidang ekonomi. Nah, habis itu Gus Dur dijatuhkan. Saya nggak usah buka siapa yang jatuh ya. Tapi sehabis itu masa Mega sama SBY terjadilah stabilisasi demokrasi. Bagus, kali ditangkap, tidak mendapat boleh, macam-macam. Jeleknya cuma seperti yang dikatakan tadi oleh Mas KPK ini, yaitu partai-partai diberi kekuasaan luar biasa bisa memecat anggota DPR rolling. Jadi anggota DPR ini manut dipilih, ya ada 575 anggota DPR. Tadi Laude katakan 200 sekian, 62 itu pengusaha. Itu pasti otaknya pengusaha ya KKN doang. Nah yang kedua adalah dari 575 itu hampir sekitar setengahnya juga Mas Oki itu mantunya, anaknya, bininya, istrinya yang ketiga dan sebagainya. Nepotisme semua itu. Ya, nah begitu kewenangan memecat itu ada di partai-partai, maka DPR ini betul-betul sampai hari ini jadi tangan kanan-kanan doang. Jadi istilahnya Gus Dur berlaku jadi tangan kanan-kanan. Nah begitu masa Jokowi dari 2014 yang terjadi bukan tahap reformasi. Kalau tadi kan democratic springnya demokrasi, kemudian stabilisasi demokrasi. Begitu Jokowi terjadi apa yang saya sebut deformasi. Reform itu merusak demokrasi. Caranya dia preteli demokrasi, faktanya Indonesia segala turun. Ya, yang kedua dia preteli lembaga good governance seperti KPK dan lain-lain. Ya, kemudian pemerintah lebih banyak bekerja untuk oligarki. Zaman Soeharto konglomerat ada nggak? Ada. Tapi mereka nggak nyusun undang-undang, nggak nyusun kebijakan. Zaman setelah itu ada nggak konglomerat ikut? Nggak ada. Zaman Mega aja, misalnya ada Taiwan nih, bahwa daftar dalam undang-undang dan kebijakan yang ada diusir dari pemerintah. Itu kan gajinya tinggi gitu. Baru pertama kali zaman Jokowi, oligarki ini ikut dalam merumuskan undang-undang yang menguntungkan mereka. Manfaatnya apa? Kalau cuma dapat proyek APBN, untungnya paling 10%. Saudara Faisal dapat 1 triliun proyek, untungnya itu 100 miliar, bahkan kurang setengahnya. Tapi kalau dari policy, untungnya itu ratusan miliar. Misalnya kemarin undang-undang omnibus law itu kan disulitkan supaya undang-undang mineral supaya bisa konsesi diperpanjang 20 tahun, nilainya itu ratusan miliar dolar. Makanya mereka pada nyogok, harus nih omnibus law jadi lagi, ya kan? Itulah yang terjadi. Jadi ini bukan kapitalisme, ini lebih brutal dari kapitalisme. Infantry, ya kekuasaan negara dipakai untuk memperkaya oligarki secara brutal melalui bikin undang-undang. Yang kedua soal KKN, Mas Laude.
KKN hari ini lebih ganas dari zaman Orde. Ya, saya kan tukang nyelidiki KKN-nya. Zaman Soeharto sama Faisal. Hari ini lebih ganas, lebih vulgar. Tommy itu bisnis setelah Soeharto puasa 15 tahun. Hari ini anaknya Jokowi 7 tahun puasa, punya 60 perusahaan, investasi ratusan miliar, money laundering lewat siapa? Ini bukan itu. Ya, ini dia lebih ganas. Pak Harto tidak hanya bisnis doang, anak-anaknya nggak bikin dinasti politik, ini bikin dinasti politik pula. Ya, selain dinasti bisnis. Ya, nah prestasinya juga kecuali infrastruktur yang berkembang, kebetulan KKN bisa membanggakan kemiskinan 40%. Miskin. Jadi saudara-saudara, saya minta teman-teman fair. Saya di penjara posisi zaman Pak Harto, tapi apresiasi juga Soeharto ada yang bagus, basicnya dipenuhin. Ya, tekanan pangan dia jalanin. Habis itu yang kayak tadi itu mesti pilah-pilah mana fase demokrasi yang bagus untuk Indonesia, mana yang ada stabilisasi, mana malah yang merusak. Zaman Jokowi ini merusak atau reformasi.